Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, ya ayyuhal hadirun, para jamaah salat zuhur berjamaah, salat zuhur berjamaah Masjid Jami' Yarsi. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita setiap Senin pekan kedua dan pekan keempat dalam pembahasan kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi. Kita masih membahas tentang azab kubur, dan insyaallah pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir dengan tema ini. Nanti di Senin kedua di bulan Januari insyaallah kita akan masuk bab baru, yaitu tentang huru-hara hari kiamat. Telah kita bahas sebelumnya tentang bagaimana hadis panjang yang Nabi gambarkan tentang proses perjalanan roh manusia ketika Allah cabut nyawanya dan sampai kepada Allah kembalikan ke alam barzakh. Itu sudah kita bahas di pertemuan pertama. Lalu pertemuan kemarin kita membahas tentang 4 penyebab dan 4 penyelamat daripada azab kubur, dan hadis-hadis yang menunjang dari data yang dikutip oleh Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi tentang 4 amal penyebab dan penyelamat azab kubur juga sudah kita bahas. Dan insyaallah siang hari ini kita akan membahas tentang menjawab pertanyaan alam kubur. Mungkin dari kita sudah maklum, sudah banyak yang mendengar tentang salah satu konsep akidah atau tauhid di dalam agama kita, agama Islam, adanya soal munkar wa nakir, pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam barzakh. Banyak hadis yang memberikan gambaran tentang pertanyaan apa saja yang akan diajukan. Ya, kalau bahasa guyonnya, kalau sudah diberitahu bocorannya oleh Rasul, maka semua orang akan mampu menjawab. Ya, riwayat pertama, pertanyaan yang maklum kita tahu, apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa imammu, siapa saudaramu, dan seterusnya. Di riwayat yang lain nanti sebelum 5 pertanyaan itu akan didahulukan pertanyaan tentang sosok seorang pria yang akan ditanya kepada si penghuni alam barzakh. Ma taqulu fi hadzal rajul. Nanti malaikat munkar nakir gambarannya mungkin membawa seperti gambar atau foto begitu ya, ditampilkan di hadapan si jenazah, si penghuni alam barzakh, dan ditanya, apa pendapatmu tentang pria yang satu ini? Yang tidak lain tidak bukan, yang dimaksud dalam gambar pria itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas ada yang bertanya dan cukup meyakinkan bahwa kalau nanti kita sudah diberikan gambaran tentang pertanyaan alam barzakh, berarti semua bisa jawab. Bahkan yang kafir pun, yang tidak beriman pun kepada Allah selama di alam dunia, dia mampu menjawab, Ustadz, karena bisa hafal dia. Pertanyaannya mudah kok. Gak seperti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan misalnya untuk CPNS begitu ya, yang agak rumit. Jadi kan cuma ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya kita jawab saja tinggal Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku. Berarti semua orang bisa selamat nanti. Berarti semua orang bisa akan menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Oh, ternyata tidak. Ketika di alam barzakh sudah tidak lagi kita bisa mengontrol diri kita secara utuh. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Quran surat
surat Ibrahim ya, surat ke-14 ini ayat ke-27 ya. Maka di sini di Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit. Ya di sini ya yang saya beri tanda kuning, fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan berikan keteguhan iman kepada orang-orang yang memang Allah pilih ya, dengan ucapan yang teguh, artinya ucapan yang konsisten, ucapan yang mantap, baik di hidup dunia, artinya baik di alam dunia maupun di akhirat, gitu ya. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah juga akan menyesatkan orang-orang yang memang Allah kehendaki, termasuk dalam ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang yang zalim. Allah akan sesatkan. Ya, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Nah, di sini ada kalimat yutsabbitullah, ya Allah akan teguhkan bil qaulis tsabit, dengan ucapan yang teguh, dengan ucapan yang konsisten, yang mantap, baik di dunia maupun di akhirat. Maknanya orang-orang yang dipilih oleh Allah beriman di dunia, dia akan dijalankan oleh Allah di atas kalimatut tauhid, yang dia imani, yang dia yakini. Itulah maksud qaulis tsabit, ucapan yang teguh. Maknanya di alam dunia dia tidak goyah, di alam dunia dia tidak bisa diganggu tentang keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat maksudnya diantaranya adalah di alam barzah. Hadis ini, ayat ini langsung ditafsir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar ya ilmu tafsir, nanti tafsir itu terbagi menjadi dua, ditinjau dari sisi sumber penafsirannya. Yang pertama yaitu bil ma'thur, sumber penafsiran langsung dari Rasul atau sahabat melalui jalur riwayat. Yang kedua melalui sumber atau dari sumber akal, ijtihad. Ya, ulama berupaya semaksimal mungkin untuk mengeluarkan tafsir sebuah ayat, itu namanya birra'yi, dengan ijtihad. Nah, ayat ini salah satu masuk dalam sumber penafsiran bil ma'thur, yang langsung diriwayatkan atau ditafsirkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini diriwayatkan Anil Barra bin Azib, dari sahabat Barra bin Azib, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasul bersabda, al muslimu idza su'ila fil qabri, seorang muslim apabila ditanya di alam kubur. Ya, kalau kita belajar ilmu disiplin ilmu hadis, kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan Sahih Bukhari dan Muslim itu di atas hadis-hadis yang lain. Maknanya kalau kita mendengar ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ulama hadis seluruh dunia akidah yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa hadis itu pasti sahih. Kok bisa pasti, Ustadz? Ya, karena Imam Bukhari dan Imam Muslim melewati serangkaian ritual beliau untuk memastikan bahwa hadis-hadis yang beliau tulis di dalam kitabnya itu hadis yang derajatnya sahih. Bahkan sampai ada ucapan ma asahul kutub ba'dal Quran huwa sahihul Bukhari wal Muslim. Kitab yang paling otentik, kitab yang paling murni dari penyelewengan setelah Al-Quran itu Bukhari dan Muslim. Sampai seperti itu ulama memuji karya Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan kita harus berterima kasih kepada beliau-beliau karena sudah mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebagai bantahan kepada beberapa orang yang sampai detik ini berkeyakinan bahwa azab kubur tidak ada. Nah, Bapak bisa buka nanti di YouTube, dia belum lama bikin YouTube, nama orangnya Agus Mustafa. Mungkin ada yang pernah dengar. Agus Mustafa ini setahu saya dia lulusan ITB. Background pendidikannya lebih banyak dihabiskan dalam ilmu sains. Tetapi dari dulu 2008 atau 2010 dia ini menulis tentang agama,
dan tulisan-tulisannya dibukukan yang banyak kontroversi. Di antaranya dia menulis buku ternyata Adam dilahirkan. Nabi Adam katanya ternyata dilahirkan. Ternyata azab kubur tidak ada. Terus dia juga menyatakan bahwa ternyata surga dan neraka tidak abadi. Itu kontroversi sekali tuh. Dan belakangan dia bikin YouTube ya dengan mengatasnamakan kalau tidak salah pengajiannya tasawuf modern. Tapi ini akidahnya menyimpang ya. Salah satu hadisnya ini sebagai bantahan riwayat Imam Bukhari. Nabi katakan kalau seorang muslim nanti ditanya di alam kubur, berarti menandakan adanya pertanyaan alam kubur. Dan ketika di dunia dia yashhadu, perhatikan lagi hadisnya. Dia di dunia yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di alam dunia dia bersyahadat, bertauhid, maka ini dia ayatnya langsung dikutip oleh Nabi dalam hadisnya, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan berikan teguhan iman. Ini ya. Maka artinya ini adalah tafsir ayat daripada ayat tadi surat Ibrahim ayat 27. Jadi Nabi dalam menafsirkan surat 14 surat Ibrahim ayat 27 merujuk langsung kepada peristiwa pertanyaan alam kubur. Begitu kira-kira. Ketika di dunia dia diberikan keteguhan iman, syahadat dia tidak goyang, iman dia tidak longgar, maka Allah akan teruskan keteguhan iman itu sampai Allah mudahkan dia menjawab pertanyaan alam kubur. Seperti itu ya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang mana Nabi langsung menafsirkan surat Ibrahim ayat 27. Nah, tetapi dalam kitab-kitab tafsir kita temukan ternyata yang maksud kalimat tadi ya al-qaulus tsabit, artinya keteguhan iman yang Allah berikan kepada orang beriman itu tidak hanya di dunia dan di akhirat atau di alam barzah saja. Ada 3. Yang pertama saat menghadapi malaikat maut. Itu adalah saat-saat riskan, detik-detik menegangkan bagi seorang hamba, karena di situ para syaitan akan berusaha semaksimal mungkin menggoda calon jenazah itu supaya keluar dari Islam. Nah, kalau dia beriman, kalau dia istiqomah di alam dunianya, saat malaikat maut Israel akan mencabut nyawa dia, Allah akan berikan keteguhan iman sehingga dia tidak tergoda untuk keluar dari Islam. Dan ini juga yang Nabi syariatkan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kalau kamu menghadapi saudara keluarga sedang menghadapi sakaratul maut, tolong bantu dia dengan mentalkin di kuping atau telinga kanannya dengan ucapan la ilaha illallah, untuk membantu. Karena saat-saat itu saat-saat yang menegangkan. Kalau ibarat kita bermain sepak bola masa-masa injury time. Masa-masa injury time itu bisa terjadi apa saja, yang tadinya kemenangan sudah di depan mata ternyata dia kebobolan, kan seperti itu. Nah, maka dibantu. Dan ulama mengajarkan kalau mentalkin orang yang sakaratul maut jangan pakai jangan pakai Muhammadur Rasulullah. Cukuplah ilaha illallah saja, karena terlalu panjang kalau Muhammadur Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, kalau dia sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah dengan suara yang lirih, atau paling tidak kita mendengar dia mengucap la ilaha illallah, sudah stop talkinnya dan jangan ajak bicara lagi. Ini dia sudah bicara la ilaha illallah, sudah berhasil, ditanya, Pak warisan bagaimana? Nah, ntar dia ngomong lagi. Kenapa kata ulama? Karena hadisnya man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya keluar dari lisannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Terakhir yang terucap. Maka kalau udah berhasil mengucap, jangan diajak ngobrol lagi, atau bahkan jangan ditalkin lagi. Takutnya, khawatirnya ketika baca la ilaha nggak sampai illallah udah keburu meninggal gitu, takutnya. Kalau ma'al i'tiqad, kalau bersamaan dengan keyakinan la ilaha, artinya apa la ilaha? Tidak ada Tuhan. Takutnya di dalam hatinya i'tiqadnya nanti dibisiki setan bersamaan dengan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan, naudzubillah.
bisa jadi murtad ya. Maka kalau sudah la ilaha illallah sempurna bisa dia ucapkan, sudah. Jangan talqin lagi, jangan ajak bicara lagi. Gitu ya. Nah, ini. Jadi qaulus sabit dalam surat Ibrahim ayat 27 tadi, yang pertama Allah berikan akan diberikan ketika sakaratul maut. Yang kedua ya tadi sesuai hadis Nabi, yaitu ketika ditanya malaikat munkar nakir di alam barzah. Dan yang ketiga adalah di saat kita akan ditanya atau dihisab, dihitung di pengadilan Allah. Allah akan berikan kita hujjah untuk bisa menjawab segala pertanyaan Allah. Karena kan ada hadis sahih, la tazalu qadama abdin, tidak bergerak kaki kita di alam mahsyar atau di padang mahsyar nanti, tidak bergerak, tidak beranjak sejengkal pun kaki kita sampai ditanya 4 hal. Kalau ditanya kan perlu dijawab. Kalau kita ditanya sama Allah, kita perlu menjawab. Nah, di saat itulah Allah akan berikan kita kelancaran untuk menjawab. Apa yang ditanya dalam hadis itu dikatakan fi umrihi, dalam umurnya. Ketika dia hidup, umurnya digunakan untuk apa? Di dalam masalah apalagi yang ditanya? Rezekinya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan, halal atau tidak? Dan untuk apa dia keluarkan harta itu? Fi jasadihi fima ablah, jasadnya yang sempurna, kakinya 2, tangannya 2, matanya 2 sempurna, digunakan selama hidup untuk apa? Matanya digunakan untuk baca Quran kah? Tangannya digunakan untuk bertasbih kah? Kakinya digunakan untuk pergi kemana? Itu ditanya semua. Gitu ya. Jadi Allah akan berikan keteguhan kita untuk menjawab pertanyaan itu saat ketika hisab atau ketika dihitung amal-amal kita di padang mahsyar kelak. Nah, jadi menurut ulama 3 tempat atau 3 posisi inilah yang Allah akan berikan at-tathbit, penguatan, ya, keteguhan di dalam kita bisa menjawab sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, sekarang maksud dari masing-masing tadi kan ada 3 ya. At-tathbit atau peneguhan di dalam menghadapi sakaratul maut, ketika ditanya munkar nakir dan ditanya ketika hisab. Nah, masing-masing itu ketika apa saja dan maksudnya apa saja? Pertama, ketika menghadapi sakaratul maut maksudnya itu dilindungi dari kekufuran yang tadi saya bilang. Bahkan ada riwayat, Pak, ketika orang sakaratul maut itu kalau dia punya orang tua udah meninggal, setan akan menyamar sebagai orang tuanya. Akan berbentuk orang tuanya yang sudah meninggal. Dia bilang, "Nak, ayo ikut ayah masuk agama Nasrani. Karena ayah sekarang sudah bahagia di akhirat, ternyata agama Nasrani lah yang betul." Ada riwayat seperti itu. Nah, jadi maksud at-tathbit, peneguhan Allah ketika kita menghadapi sakaratul maut, pertama maksudnya adalah Allah lindungi dari kekufuran. Gitu ya. Yang kedua apa maksudnya Allah memberikan keteguhan kita di dalam menghadapi sakaratul maut? Allah akan berikan al-busyra, kabar gembira. Maka ada riwayat lain nanti, kalau orang sakaratul maut itu akan yara maq'adahu imma fil jannah wa imma finnar. Orang yang menghadapi sakaratul maut Allah sudah berikan gambaran umum, dia akan masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Maka orang-orang yang beriman ketika menghadapi sakaratul maut sudah dapat gambaran dia besok akan masuk ke alam mana. Apakah alam surga atau ke dalam neraka. Allah berikan kabar gembira. Itu maksud at-tathbit di dalam surat Ibrahim tadi ketika menghadapi sakaratul maut. Dan yang ketiga, dia akan melihat tempatnya yang jelas di alam surga. Ya, maka tidak heran ketika kita melihat mungkin jenazah atau jasad orang yang sudah meninggal tersenyum, gitu ya. Atau dalam hadis Nabi, salah satu tanda husnul khotimah bi'irqil jabin, dahinya berkeringat, begitu ya, karena dia sudah berhasil melewati fase yang menegangkan di dalam hidup dia. Nah, inilah maksud peneguhan Allah kepada orang beriman saat menghadapi sakaratul maut. Kalau peneguhan Allah kepada orang beriman di alam kubur, apa maksudnya, tafsirnya? Yang pertama, jelas Allah akan berikan kemampuan, ini tadi ya bahasan kita, Allah akan berikan kemampuan kepada dia untuk menjawab pertanyaan munkar nakir dengan baik dan benar, lancar. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyyuka? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi.
siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Siapa nabimu? Nabi Muhammad adalah nabiku. Wa ma imamuka, siapa imammu? Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an adalah imamku, dan seterusnya. Allah berikan kemudahan. Maka bagi orang kafir tidak bisa. Kalau dia pertanyaan dia hafal di dunia tapi dia tidak beriman di dunianya, tidak akan bisa, karena tidak diberikan kemampuan oleh Allah sesuai surat Ibrahim ayat 27 tadi. Lalu maksudnya peneguhan di alam kubur apa? Allah berikan rasa aman atau rasa takutnya dihilangkan di alam kubur. Dengan tempat yang begitu sempit, gelap, ya, kita sendirian, akan dihilangkan rasa takut. Nanti kita akan baca hadisnya. Pertama malaikat munkar nakir datang saja, itu penghuni alam barzah sudah ketakutan luar biasa melihat sosok malaikat munkar dan nakir. Nah, bagi orang-orang yang beriman di alam dunia, bagi orang-orang yang beribadah di alam dunia, Allah berikan rasa nyaman dan aman, dan dihilangkan rasa takut di alam kubur. Sesuai dengan tadi at-tathbit, ya, maksud daripada peneguhan di alam kubur. Dan yang ketiga, Allah jadikan alam kuburnya sebuah taman daripada taman surganya Allah. Itulah maksud at-tathbit atau peneguhan saat di alam kubur. Tadi kan ada 3 ya. Tathbit itu ketika menghadapi sakaratul maut, maksudnya sudah saya jabarkan. Yang kedua, peneguhan Allah kepada kita orang beriman di alam kubur. Ini dia maksudnya kata para ulama. Dan yang ketiga, peneguhan Allah kepada orang beriman saat amal kita dihisab. Apa maksudnya? Pertama, ya, ini tadi berhujjah. Ini Allah berikan kita kemampuan berargumentasi. Kalau ditanya, nanti kita ditanya pas setiap rupiah yang kita dapatkan dan di mana kita keluarkan, untuk apa kita nafkahkan, ditanya. Ya, kalau orang nggak diberikan kemampuan akan terbata-bata menjawab. Tapi kalau nanti orang beriman akan saya dapat bekerja dengan halal ya Allah. Saya berikan nafkah istri dan anak saya ya Allah. Saya keluarkan sebagian untuk anak-anak yatim, fakir, miskin, dan masjid musola ya Allah. Akan diberikan kemudahan untuk berargumentasi di hadapan Allah. Ya, kalau orang tersangka atau terdakwa saja di pengadilan dunia, ketika dia cecar, ya kan suka dicecar tuh pertanyaan sama jaksa umum, sama hakim. Suka agak terbata-bata kan jawabannya, karena dia merasa tertekan, karena ada dhagat, ada penekanan yang di luar batas kemampuan dia. Malah kadang-kadang dia sudah speechless, jadi nggak bisa ngomong gitu. Itu baru pengadilan dunia. Gimana pengadilan akhirat yang disaksikan seluruh makhluknya Allah gitu. Nah, jadi bagi kita orang beriman akan diberikan at-tathbit, kita akan diberikan keteguhan, ya, kemantapan di dalam menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan di pengadilan akhirat kelak. Yang kedua maksudnya apa? Dimudahkan proses hisabnya. Makanya kan ada doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah aku hisab kelak ketika amalku engkau hisab dengan hisab yang mudah atau dengan hisab yang enteng, yang ringan. Dan yang ketiga, maksud at-tathbit dalam surat Ibrahim ayat 27 tadi saat amal kita dihisab adalah diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Saya ulang, maksud dari surat Ibrahim surat 14 ayat 27 adalah Allah berikan keteguhan, Allah berikan kemantapan iman kepada orang di dunia dan di akhirat. Di akhirat itu ulama memberikan tafsir ada 3 tempat. Kapan? Ketika menghadapi sakaratul maut, ketika di alam barzah, dan ketika dihisab amal-amal kita. Maksudnya ketika menghadapi sakaratul maut apa saja? 3 poin tadi yang sudah saya jabarkan. Maksudnya diteguhkan iman kita, diteguhkan ucapan kita, dimantapkan jawaban kita ketika di alam barzah seperti apa? Tadi yang sudah kita bahas. Dan ketiga ini peneguhan di saat amal kita dihisab. Ini yang dimaksud oleh para ulama yang bisa kita ambil hikmahnya. Lalu selanjutnya ulama berbeda pendapat. Nanti bagaimana di alam barzah? Apakah gabungan antara ruh dengan jasad atau ruhnya saja? Ulama berbeda pendapat, ada 3 paling tidak. Ini 1, 2, 3. Yang pertama mengatakan ruhnya dikembalikan seperti semula saat di dunia. Artinya ruh dan jasad akan menyatu kembali. Ini sistem, ya, bagaimana nanti manusia akan mengalami atau melewati alam barzah. Pendapat ulama yang pertama, ruh dan jasad akan disatukan kembali seperti halnya di dunia.
Yang kedua, hanya ruh saja yang akan mengalami alam barzah, sedangkan jasadnya kan sudah dimakan cacing dan segala macam ya, akan hancur dengan sendirinya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ruh dan jasad ada di tengah-tengah kain kafannya. Nah, tapi Imam Abu Al-Laits dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin yang kita ambil sebagai sumber kali ini mengatakan yang penting kita harus mengimaninya saja, bahwa alam barzah pasti kita lewati, dan di alam barzah itu kemungkinannya hanya dua, diberi nikmat atau diberi azab. Itu harus kita imani. Mengcounter tadi si Agus Mustafa yang saya katakan ya, bahwa dia mengatakan tidak ada azab kubur, bahkan juga tidak ada nikmat kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya, itu nanti Allah yang mengatur segalanya, gitu ya. Tapi untuk dalam majelis ilmu seperti ini, saya perlu untuk mengutarakan 3 pendapat ulama itu, bagaimana nanti seseorang melewati alam barzah yang akan dia. Nah, ini juga sebagai jawaban ya. Ini slide terakhir. Sudah jam 12.44, sebentar lagi. Bagi orang-orang yang tidak percaya azab kubur itu, kemungkinannya hanya 2. Pertama, dia bilang tidak masuk akal. Atau masuk akal tapi tidak mungkin terjadi. Kalau dia mengatakan alam barzah itu tidak masuk akal, berarti dia sama saja menafikan kerasulan para nabi. Karena para nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, semua nabi itu saya tanya, manusia atau bukan? Punya akal atau tidak? Sama nggak dengan kita? Sama, secara sisi kemanusiaan dan punya akalnya. Dan mereka semua para nabi tidak ada yang satupun yang mengingkari alam barzah, baik dari segi nikmatnya atau azabnya. Nah, kalau mereka mengatakan alam barzah tidak masuk akal, mereka bisa dianggap murtad. Na'udzubillah. Karena mereka sama saja menafikan para nabi. Karena para nabi saja percaya, mengimani itu semua. Atau yang kedua, mungkin alasan mereka tidak percaya, mereka bilang masuk akal sih, tapi tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin terjadi. Dibantah oleh Allah dalam Quran surat Thaha surat 20 ayat 124. Di situ Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Ini ma'isyatan dongka. Orang-orang yang berpaling dari mengingatku, kata Allah dalam surat Thaha surat 20 ayat 124, orang-orang yang berpaling dariku, artinya dari ibadah kepadaku, dari iman kepadaku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Ma'isyah kehidupan, dongka sempit. Nah, para mufassir menafsirkan ayat ini, atau lebih tepatnya menafsirkan kalimat ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit, maksudnya besok azab kubur akan menanti dia dengan kuburnya dipersempit oleh Allah. Itu tafsir dari surat 20 surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Orang yang berpaling dari mengingatku, mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Setelah itu kami akan bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Berarti kan setelah itu kami bangkitkan mereka di hari kiamat dengan keadaan buta. Berarti ma'isyatan dongka di sini benar adalah yang dimaksud alam kubur. Karena ayat terusannya nanti dilihat, ayat terusannya Allah katakan kami bangkitkan mereka. Kalau kami bangkitkan berarti kan dari alam kubur. Gitu. Jadi ma'isyatan donka di sini, kehidupan sempit di sini ditafsir oleh ulama dengan azab kubur, yaitu dengan dipersempit kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis terakhir yang saya bawakan riwayat Imam At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, yang artinya kurang lebih seperti ini di slide selanjutnya, bahwasanya ketika orang sudah dikubur, dia akan didatangi 2 malaikat hitam dan biru. Salah satunya namanya Munkar dan yang lain namanya Nakir. Jadi disebut dalam hadis Nabi. Jadi sampai detail Nabi menyebut namanya, menyebut warnanya. Nah, ini hadis yang tadi saya katakan. Keduanya akan berkata, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Apa pendapatmu tentang orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Jadi sebelum pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa imammu,
apa kiblatmu? Sebelum pertanyaan itu, pertanyaan paling pertama yang ditanya, ma taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang orang ini? Ada nanti ditampilkan gambar Nabi Muhammad. Ustadz, kita kan nggak pernah ngelihat Nabi, kita nggak kenal Nabi. Itu tadi surat Ibrahim tadi, surat 14 ayat 27, Allah akan berikan bil qaulits tsabit. Allah akan teguhkan ucapan kita, Allah akan mudahkan kita menjawab. Walaupun kita nggak kenal, karena kita beriman, kita akan dikenalkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menjawab, ya kami bersaksi bahwa dia adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata malaikat, kami tahu bahwa kamu dulu memang telah mengatakan itu. Kemudian kuburnya diperluas 70 kali 70 hasta, diberikan penerangan, dikatakan tidurlah. Ya, artinya dengan nyaman. Dijawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Keduanya berkata, maksudnya malaikat Munkar Nakir berkata, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru yang tidak ada dapat membangunkan kamu kecuali orang yang paling kamu cintai. Gitu ya. Jadi hadis ini saya kutip sengaja untuk tambah meyakinkan kita bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan secara detail bagaimana alam barzah yang akan kita lalui sebagai salah satu paket keimanan kita, sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pegang. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil, ya. Intinya surat Ibrahim surat 14 ayat 27 itu surat yang Nabi tafsir secara langsung bahwa Allah akan berikan al-qaulus tsabit, ucapan yang teguh, ya. Kapan ucapan yang teguh itu Allah berikan? Ulama menafsirkan ada 3 tempat: ketika menghadapi sakaratul maut, ketika ditanya di alam barzah, dan ketika ditanya tentang amal kita atau dihisab amal kita di padang mahsyar. Allah akan berikan kepada kita insyaallah al-qaulus tsabit, kita bisa menghindari dan selamat dari semua yang akan kita lalui di depan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Insyaallah kita bertemu lagi di Senin pekan kedua di bulan Januari tahun depan 2021, di Senin pekan kedua dan pekan keempat kita akan lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin ini, bab yang akan datang tentang huru hara hari kiamat. Seperti apa dalam Al-Qur'annya dan dalam hadisnya, insyaallah kita akan kupas tuntas di Senin pekan kedua bulan Januari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid, dengan harapan kalimat ini akan bisa kita bawa dan kita ucapkan dengan mudah ketika akhir hayat kita, dan kita akan masuk surga sesuai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.